Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Prayoga dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3B dengan nomor NIM 2401030082. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu tentang komunikasi massa. Komunikasi massa itu gampangnya adalah cara menyampaikan pesan ke banyak orang yang lewat media, bukan lewat ngobrol langsung. Jadi yang termasuk komunikasi massa itu kayak berita TV, radio, koran, majalah, atau internet. Menurut John Ritner, komunikasi massa itu pesan yang dikirim lewat media massa yang ke banyak orang. Sedangkan kata George Gardner, komunikasi massa itu adalah proses dan menyebarkan pesan terus-menerus dengan bantuan teknologi dan lembaga di masyarakat. Komunikasi massa punya ciri khas, kata Elizabeth Noel Newman. Komunikasi ini nggak berlangsung jalannya satu arah, terbuka buat siapa aja, dan penerimanya tersebar di mana-mana. Nurudin menambahkan, yang mengirimkan pesannya biasanya lembaga, bukan orang pribadi. Pesan umum penerima banyak yang beragam, berlangsung serentak, dan biasanya disaring dulu oleh penjaga pesan atau gatekeeper. Media massa punya 4 fungsi utama. Pertama, memberikan informasi ke masyarakat. Kedua, mendidik dan menambah pengetahuan. Ketiga, menghibur. Keempat, jadi alat komunikasi pengawasan sosial. Jadi media nggak cuma buat hiburan aja, tapi juga punya tanggung jawab buat menyebarkan informasi yang bermanfaat dan ikut mengawasi kehidupan sosial. Dampak dari komunikasi massa juga bisa dirasain sehari-hari, kata Donald G. Robert. Efek itu muncul untuk perilaku seseorang berubah setelah menonton, baca, atau dengar pesan dari media. Onong Ucana Effendi bilang efek media ada 3 tipe: efek pengetahuan kognitif, efek perasaan efektif, dan efek perilaku konatif. Komunikator atau pengirim pesan di media juga beda dengan komunikasi langsung antar orang. Di media, komunikatornya juga bisa di stasiun televisi, koran, atau radio. Komunikator yang baik harus bisa ngatur biaya produksi, ngerti proses kerja media yang panjang, dan punya strategi yang biar pesannya menarik perhatian banyak orang. Aristoteles bilang komunikator yang baik itu punya niat baik, pikirannya baik, punya karakter yang baik. Dan Hofland dan Weiss juga menambahkan komunikator harus punya keahlian dan bisa dipercaya. Pesan di media menyampaikan lewat 2 hal, kode dan isi. Kode itu bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, atau musik, sedangkan isi adalah makna atau maksud dari pesan itu sendiri. Sebelum pesan itu disebarkan ke masyarakat, ada gatekeeper atau penyaring berita. Tugas nyaring berita yang layak ditayang. Ada juga regulator, yaitu pihak luar seperti pemerintah yang bisa mengatur atau menghentikan isi berita kalau dianggap melanggar aturan. Khalayak atau audiens adalah orang-orang yang menerima pesan dari media, kata Marcel McLuhan. Mereka ini selalu terpapar media setiap hari. Menurut Hebert dan teman-temannya, audiens besar tersebar, latar belakangnya berbeda-beda, dan biasanya nggak saling kenal. Mereka juga bebas saling menonton, baca, dan dengar media apa. Tiap orang punya filter sendiri waktu menerima pesan. Bisa karena budaya, psikologi, atau kondisi fisik. Misalnya orang yang lagi sakit mah pasti lebih tertarik lihat iklan obat mah daripada orang yang sehat. Umpan balik atau feedback di komunikasi massa juga ada dua, yaitu umpan balik internal datang dari dalam. Misalnya pembawa berita salah ngomong terus minta maaf, sedangkan umpan balik eksternal adalah datang
datang dari luar seperti hasil survei, polling, atau tanggapan masyarakat yang dikumpulkan setelah tayangan disiarkan. Etika dalam dunia media juga penting banget. Jurnalis harus tanggung jawab atas berita yang dibuat. Pers memang bebas, tapi harus disertai tanggung jawab. Jurnalis nggak boleh berpihak, nggak boleh nerima hadiah, harus jaga rahasia narasumber, dan wajib bikin berita yang akurat, objektif, dan berimbang. Media juga harus kasih keseimbangan. Pihak yang dituduh dibuat membela diri dan nggak boleh nyebarin berita yang bisa ngerugiin orang lain.